Hello WhatsApp, kembali lagi with Moviepedia. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Nowhere. Film ini menceritakan perjuangan seorang wanita hamil yang terjebak sendirian di dalam kontainer yang hanyut di tengah laut. Penasaran cerita selengkapnya? Oke, kalau gitu tonton sampai habis videonya, klik subscribe di bawah, nyalain lonceng notifikasi. Kita langsung aja masuk ke pembahasan filmnya. Berlatar di negeri Matador, Spanyol, cerita akan berfokus pada sepasang suami istri bernama Mia dan Nico yang akan kabur dari negaranya. Ini orangnya. Terlihat juga banyak keluarga lain dengan maksud yang sama. Mereka rela membayar demi bisa menumpang sebuah kontainer. Usut punya usut, pada saat itu Spanyol mengalami masa rezim totaliter, yang dimana terjadi kelangkaan makanan dan energi, sehingga orang-orang yang tidak memiliki dampak signifikan untuk negara tersebut akan dibunuh. Nico sendiri yang bukan siapa-siapa hanya bisa berupaya menyelamatkan istrinya yang sedang hamil besar. Kontainer itu nantinya akan dibawa menuju Irlandia, yang dimana negara tersebut menantang kebijakan gila itu, yang dirasa akan aman untuk hidup mereka. Di tengah perjalanan, mereka sedikit ngobrol dan membahas keadaan bayi mereka yang merasakan bayinya tidak bergerak. Tapi Nico tetap berpikir positif dan cepat memberi nama bayinya Noah, walaupun sebenarnya mereka belum tahu jenis kelamin si bayi. ¿Tú crees que el régimen llegará allí? Irlanda se ha opuesto desde el principio. ¿Cómo está nuestra pequeña Noah? Da patadas como tú. No la siento. Di tengah perjalanan, Mia harus terpisah dengan Nico lantaran kontainer yang ditumpangi sudah penuh dan harus dibagi menjadi dua karena si pemilik menambah penumpang kontainer. Nico yang harus masuk ke kontainer hijau bertuliskan 107, sedangkan Mia berada di kontainer bertuliskan Nowhere. Yo estaba dentro. Singkat cerita, saat sampai di dermaga, truk itu diberhentikan dan akan diperiksa untuk menghindari warga yang akan kabur dari negara tersebut. Kemudian yang terjadi, kontainer ternyata sudah dimodifikasi menjadi dua partisi, sehingga penumpang bisa bersembunyi di bagian lainnya. Namun di sini si kepala polisi, yang kita sebut saja Ucok, curiga. Kemudian menyuruh anak buahnya menembak dari sisi dalam kontainer, dan Ucok akan melihatnya dari luar. Ucok yang mengetahui jika kontainer sudah dimodifikasi, kemudian bernegosiasi dengan mereka. Ucok pun menjanjikan, jika mereka keluar dari persembunyian, maka akan dibebaskan. Mia yang tidak percaya pun sebelumnya sudah bersembunyi di atas sela-sela box. Dan yang terjadi, Ese lugar mejor no existe. Salid y no os arrepentiréis. untungnya Mia berhasil bersembunyi di atas sela-sela box sehingga nyawanya masih selamat. Setelah itu, kontainer yang dinaiki Mia diangkut dengan kapal. Tapi sayangnya, di tengah-tengah perjalanan terjadi badai yang sangat dahsyat yang membuat kontainer yang dinaiki Mia terlempar ke lautan lepas. Setelah terbangun dari pingsannya, Mia hanya bisa terkejut menerima kenyataan jika dia terombang-ambing sendirian di lautan lepas. Setelah menguatkan dirinya, Mia mencoba setenang mungkin untuk mencari barang-barang yang sekiranya dibutuhkan di dalam kontainer. Mia menemukan senter, bor impact, sebotol air minum, pisau Eiger, lakban, dan handphone milik keluarga lain yang sudah tewas terbunuh, yang untungnya masih bisa digunakan. Mia juga membongkar box-box yang ada di sana, dan dia menemukan segepok headset, toples Tupperware, minuman alkohol, TV, dan jaket. Yang setelah itu Mia langsung menggunakannya supaya tubuhnya tidak kedinginan. Kemudian Mia menutupi lubang kontainer dengan lakban yang dia temukan agar air yang masuk ke dalam tidak semakin banyak. Mia juga mengganti kartu SIM card ke HP yang ditemukannya. Mia yang melihat buku catatannya terendam, kemudian mengambilnya, yang malah mengingatkan masa-masa indahnya bersama keluarga. Namun di tengah-tengah itu terdengar suara teriakan. Kemudian yang terjadi, sayangnya kontainer berwarna hijau bertuliskan 107 harus tenggelam dengan tragis. Pada malam harinya, Mia sempat ingin mengakhiri hidupnya, namun bayi yang dikandungnya menendang, yang membuat Mia kembali menguatkan dirinya untuk si calon bayi. Pada tengah malam, Mia terbangun karena air memenuhi seisi kontainer dengan cepat. Karena itu, Mia segera terbangun dan menyelamatkan diri. Kemudian yang terjadi, Mia terbangun dari mimpinya, yang ternyata
lubang penutup terlepas sehingga air memasuki kontainer. Karena itu, Mia langsung membuka satu box yang belum dibukanya karena tergantung di atas kontainer. Setelah membukanya, Mia menemukan segepok toples kedap udara. Mia kemudian memiliki ide untuk menutup lubang menggunakan karet yang ada di toples. Setelah itu, Mia menguras air yang ada di dalam kontainer dengan toples dan selang yang dia temukan di box. Mia juga membuat perlindungan dengan menyusun box dan juga membuat garis batas limit air dalam kontainer. Untuk menghibur dirinya, Mia membuat tali dari kabel-kabel headset yang digunakan untuk memajang foto-foto kenangannya. Kemudian, telepon berbunyi, yang ternyata itu telepon dari Nico, yang memberitahu jika sang supir menipunya, dan dia hanya diantar keluar kota. Setelah itu, Mia menceritakan keadaan dirinya, sembari Nico menguatkan Mia untuk berjanji bertahan demi sang calon bayi. Mia bertahan dengan makan roti yang sudah basah dan minum air secukupnya. Tak sampai di situ saja, Mia juga berjemur walaupun hanya mengandalkan lubang kontainer yang sangat kecil. Untuk menjaga kebersihan kontainer, Mia berinisiatif membuang kotoran TA1-nya ke dalam toples dan memasukkannya ke dalam box. Sempat mengintip dari lubang, Mia melihat badai yang akan datang ke arah kontainer. Tapi di sisi lain, Mia malah merasakan kontraksi sampai air ketubannya pecah. Yang naasnya, HP yang ditemukan Mia harus terjatuh ke dalam air. Yang secara bersamaan, Mia mengalami kontraksi di tengah-tengah badai dahsyat yang menerjang. Sekuat tenaga, Mia berusaha melahirkan sendiri di tengah hendaman badai yang datang. Kemudian yang terjadi, setelah badai mereda, Mia kemudian membuat tempat tidur si bayi menggunakan kotak kecil dan merobek jaket hoodie sebagai alas tidur si bayi dan juga popoknya. Namun sayangnya, si bayi belum mau menyusui. Entah apa yang terjadi, tapi si bayi terus menangis hingga membuat Mia marah sampai membentak si bayi. Esok hari pun tiba. Mia kemudian memiliki rencana membuat lubang persegi dengan bor di atas kontainer untuk jalan keluarnya. Baru saja memulai membuat lubang, anaknya sudah menangis. Yang mau tak mau, Mia harus menyusuinya terlebih dahulu hingga anaknya tenang. Lagi ngerjain sedikit, anaknya nangis, dia nyusuin lagi. Kerja lagi sebentar, anaknya nangis lagi. Gitu teruslah pokoknya. Yang untungnya sekarang si Noah sudah mau menyusui. Ya lo sé. Dalam kondisi menyusui seperti ini, Mia pastinya sangat membutuhkan makanan, bukan hanya sebagai tenaga, tapi juga untuk susu si bayi. Tapi sayangnya, Mia yang sudah sangat lemas dan kelaparan, dengan kalapnya malah menghabiskan stok persediaan makanan dan air yang ada. Hari-hari pun berlalu, air yang masuk dalam kontainer juga semakin banyak. Namun Mia belum bisa menyelesaikan lubang yang dibuatnya. Sampai pada suatu saat, Mia yang sudah terlihat pucat dan kelelahan, dia terpaksa memakan tali pusar anaknya sendiri untuk bertahan hidup. Mau gimana lagi ya kan? Namanya juga keadaan. Keesokan harinya, Mia kembali memasangkan SIM card ke HP-nya. Namun sayangnya, HP-nya masih juga tidak bisa disentuh. Seakan belum cukup, kesialan Mia bertambah karena baterai bor yang digunakan Mia habis. Mana pastinya nggak ada cesan ya kan di tengah laut. Dilanjutin pakai pisau Eiger, malah patah pisaunya. Kesialan bertubi-tubi namanya ini. Di tengah keputusasaannya, muncullah bayang-bayang anaknya yang bernama Uma. Usut punya usut, pada saat dimulainya rezim totaliter, karena dia sedang berada di luar rumah. Kemudian, Mia juga didatangi Nico, yang berkata jika kematian Uma bukanlah salahnya. Kemudian yang terjadi, hujan pun turun, dan Mia dengan cepat menampung air yang masuk dari lubang yang dibuatnya. Setelah hujan mereda, Mia kembali meneruskan pekerjaannya membuat lubang kontainer dengan menariknya menggunakan tali pengikat, dan akhirnya Mia bisa membuka lubang itu. Setelah sekian hari berada di dalam kontainer, sekarang setidaknya Mia bisa berburu ikan untuk mengisi perutnya. Setelah Mia tidak sengaja melemparkan popok bekas TA1 anaknya ke laut dan didekati ikan, Mia kemudian membuat tombak dari kabel headset dan besi bor untuk menangkap ikan. Namun sayangnya, usahanya tidak membuahkan hasil. Malahan kakinya harus dirobek terkena pinggiran lubang yang dibuatnya sendiri. Karena lukanya cukup besar, Mia berinisiatif menjahit lukanya dengan kawat tembaga bagian dalam kabel headset. Bayangin aja tanpa bius. Sakitnya kayak apa gila. Malam harinya kemudian Mia berinisiatif membuat jaring dari kabel headset. Yang untungnya Mia hari ini mendapatkan satu ikan yang langsung dimakan tanpa diolah dulu.
Hari demi hari berlalu. Sekarang Mia sudah memiliki banyak stok ikan yang disimpan di toples-toplesnya. Namun di sisi lain, air semakin tinggi. Walaupun setiap saat Mia sudah menguras air itu. Singkat cerita, pada malam harinya, si anak terbangun karena kedinginan. Setelah itu, Mia membuat perapian untuk sekedar menghangatkan tubuh. Setelah itu teleponnya berdering. Karena layarnya pecah, jadi nggak bisa disentuh HP-nya. Bisa, tapi susah banget gitu intinya. Di sini Nico mengabari jika dia tertangkap dan tertimpa saat mau naik kontainer. Dan saat ini Nico hanya ingin berpamitan dan berpesan kepada Mia agar dia berjanji bertahan demi sang anak. Namun sayangnya di tengah-tengah obrolan harus terputus karena baterainya habis. No voy a poder ir a buscarte. Vas a tener que llegar tú sola. Estoy escondido en un contenedor. Conseguí escapar, pero me han disparado. Estoy perdiendo mucha sangre. Solo quería despedirme. Hari ke-26, sekarang ketinggian air sudah mencapai batas maksimal. Yang mau tidak mau, Mia harus pergi jika tidak ingin tenggelam bersama kontainer itu. Karena itu, Mia membuat rakit kecil dengan kayu dan toples yang diikat menggunakan kabel headset. Di tengah-tengah itu muncullah burung camar yang mendekati Mia, yang itu artinya mereka sudah dekat dengan daratan. Pada malam harinya, Mia memutuskan untuk pergi dari kontainer. Namun sebelum itu, dia kembali ke kontainer untuk mengambil foto anak pertamanya si Uma dan sebatang coklat Snickers. Namun yang terjadi, walaupun kakinya sempat tersangkut, tapi untungnya Mia masih bisa kembali ke atas dan menemukan rakit Noah. Setelah paus yang mendekati rakit Noah, menyipratkan air yang membuat Noah menangis. Dan tangisan Noah kemudian didengar Mia dan langsung mengambil rakit tersebut. Sampai pagi pun tiba. Mia yang bergelantungan di belakang Noah sudah mulai lemas. Mia kemudian berkata kepada si Noah, jika sebentar lagi mereka akan selamat. Jika Noah lah yang memberinya semangat untuk terus berjuang sampai sejauh ini. Dan pada suatu saat, mereka harus menceritakan perjuangan mereka kepada orang lain. Sampai akhirnya yang terjadi, keluarga nelayan yang sedang mencari ikan menemukan kotak bayi Noah. Namun tidak ada si Mia. Setelah kotak itu diangkat, ternyata terdapat tali, yang setelah ditarik ternyata Mia tenggelam. Untungnya, setelah diberikan nafas buatan, Mia berhasil kembali sadar. Dan tamat. There's no fish, Dad. Want to try this? Look. Okay, she has Hey, she's okay. Gimana? Udah pasti paham ya kalau yang ini? Nggak usah banyak penjelasan kalau yang ini. Karena pada intinya, Mia ingin pergi dari negaranya karena rezim yang membuat orang tua anak-anak dan wanita hamil pasti akan diincar dan dibunuh. Karena itu, Mia dan Nico menyelamatkan diri dengan cara kabur menggunakan kontainer. Namun sayangnya, pelarian itu tidak semulus ekspektasi. Dan untungnya, Mia dan sang anak masih bisa ditemukan nelayan. Pesan yang bisa kita petik dari film ini adalah lagi-lagi perjuangan kedua orang tua. Khususnya dalam film ini, perjuangan sang ibu yang sangat hebat demi sang anak yang begitu besar. Bayangin aja kalau di dunia nyata kayak gitu. Kalian sebagai anak walaupun punya uang sekepok, gak bakalan bisa membayar perjuangan sang ibu. Yuk yang lagi ada konflik sama orang tuanya, biasanya minta motor nih, menekan orang tuanya. Harusnya kalian langsung sadar sih habis lihat film ini. Yuk sadar yuk, hargai lagi orang tua kalian selagi ada. Oke lah kalau gitu, ambil sisi positifnya, yang jelek dijadikan pelajaran. Wassalamualaikum.